Awal film memperlihatkan suasana stasiun Yokohama pada tahun 1879, di mana pihak kepolisian yang dipimpin oleh Saito Hajime sedang mencari keberadaan seorang mafia Shanghai Cina. Setelah memeriksa di setiap gerbong, akhirnya Saito menemukan orang tersebut. Orang ini sering melakukan transaksi senjata ilegal. Bahkan dia juga yang menjualkan kapal perang kepada Shishio, orang yang ingin menghancurkan pemerintahan Jepang pada film sebelumnya yang sudah saya rangkum di channel ini. Oleh karena itulah, pihak kepolisian ingin menangkapnya. Ketika Anda ditangkap, dia melakukan perlawanan. Lalu dia menanyakan keberadaan Batosai dan menambahkan apakah Batosai masih memiliki luka silang di pipinya. Setelah itu, dia pun berusaha melarikan diri. Tapi setelah terpojok, dia memutuskan untuk menyerahkan diri dan ditangkap. Tak berapa lama, pihak kepolisian terpaksa harus membebaskan sang mafia karena dia dibantu oleh pihak konsultan Cina. Saito yang tidak terima akan hal itu, mendatangi Kawai untuk meminta alasannya. Kawai menjelaskan bahwa Jepang dan Cina memiliki perjanjian damai. Jadi di antara dua negara bisa saling membantu warganya yang terjerat hukum. Setelah itu Saito diberitahu kalau Chou, mantan salah satu anak buah Shishio yang pernah dikalahkan oleh Kenshin, kini sudah menjadi mata-mata pemerintah Jepang. Di sisi lain, terlihat Kenshin dan lainnya yang begitu gembira karena sudah bisa menikmati hari-hari damainya. Malamnya, mereka juga pergi makan bersama. Tapi di saat mereka sudah menyelesaikan makan malamnya, mereka dikagetkan terjadinya ledakan di tempat itu. Ternyata serangan itu dilakukan oleh sang mafia beserta anak buahnya. Lalu kepala kepolisian yang bernama Uramura memberitahukan Kenshin kalau tembakan itu berasal dari arah bukit. Setelah itu, Uramura pun pergi ke arah bukit. Disusul Kenshin dan Sanosuke yang mengikuti pihak polisi untuk menyelidiki tembakan itu. Sampai di atas bukit, mereka tidak menemukan bukti apapun di sana. Mereka hanya menemukan satu petunjuk yang merupakan sebuah kertas dengan tulisan Jinchu yang berarti penghakiman manusia. Melihat itu, Kenshin langsung keingat akan masa lalunya, di mana kertas seperti itu sering juga dia gunakan sewaktu menjadi Batosai untuk justifikasi. Lalu datang Saito yang mengatakan kalau itu perbuatan mafia Shanghai. Saito juga memberitahu kalau mafia itu juga menanyakan bekas luka di pipi Kenshin. Saat kembali ke dojo, Sanosuke bertanya kepada Megumi tentang kenapa luka di pipi Kenshin tidak kunjung hilang meskipun sudah begitu lamanya. Megumi lalu berkata, kalau dia pernah dengar dari jawaban seorang dokter yang agak separuh tahayul bahwa bekas luka akibat kemarahan di jalan keadilan tidak akan hilang sampai kemarahan itu mereda. Lalu saat Sanosuke mendatangi Kenshin, tiba-tiba saja datang seseorang yang melaporkan kalau dojo kepolisian sedang diserang. Mendengar itu, Kenshin dan Sanosuke bergegas menuju ke sana. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan sekelompok polisi yang hendak menuju ke tempat kepala polisi Uramura karena telah terjadi penyerangan lain di kediaman Uramura. Alhasil, Kenshin dan Sanosuke pun harus berpencar. Kenshin akan pergi ke tempat Uramura, sedangkan Sanosuke menuju ke dojonya polisi. Ternyata yang menyerang tempat Uramura adalah anak buahnya mafia Shanghai yang bernama Hyoko Otowa. Dan ketika Hyoko akan menghabisi Uramura, Kenshin pun sampai dan berhasil menggagalkannya. Dan terjadilah pertarungan di antara mereka berdua. Lalu Hyoko yang sudah dilukai parah oleh Kenshin memilih meledakkan dirinya, sehingga membuat kediaman Uramura menjadi hancur terbakar. Sedangkan di dojonya polisi juga sedang terjadi kekacauan. Di sana anak buah mafia lainnya yang bernama Banjin Inui berhasil menghajar semua orang yang ada di sana. Sementara Sanosuke yang baru sampai sudah terlambat. Di sana dia hanya bisa melihat semua orang yang sudah terkapar dan tak berdaya. Selesai membereskan masalah di tempat Uramura, Kenshin pun pulang dengan tatapan kosong. Di perjalanan,
Kenshin bertemu dengan mafia Shanghai itu. Sontak saja, Kenshin langsung mengetahui kalau itu sok-sok mantan adik iparnya. Ternyata mafia Shanghai ini bernama Yukishiro Enishi. Enishi mengatakan bahwa semua serangan yang terjadi adalah perbuatan dirinya. Dia datang untuk membalas dendam kepada Kenshin yang telah membunuh kakak perempuannya yang bernama Yukishiro Tomui, yaitu istri Kenshin di masa lalu. Alasan Enishi tidak langsung membunuh Kenshin karena dia ingin membuat Kenshin menderita terlebih dahulu dengan cara menyakiti orang-orang yang ada di sekitarnya. Setelah pertemuan itu, Kenshin yang sudah kembali ke dojo mengumpulkan semua temannya. Dia memberitahu kalau semua serangan yang terjadi belakang ini adalah ulah Enishi, mantan adik iparnya. Karena Enishi ingin balas dendam kepada Kenshin yang telah membunuh kakaknya, yang tak lain adalah istri Kenshin sendiri. Lalu Kenshin pun bercerita, di masa lalu saat Kenshin masih menjadi Batosai, dia pernah menolong Tomui dari gangguan orang-orang. Saat itu dia tidak mengetahui kalau Tomui merupakan mata-mata dari pihak lawan. Niat awal Tomui adalah untuk membalas dendam kepada Kenshin, karena Kenshin telah membunuh tunangan Tomui yang bernama Akira, orang pertama yang telah memberi bekas luka di pipinya Kenshin. Akan tetapi karena kedekatan mereka berdua, justru membuat Tomui jatuh cinta kepada Kenshin. Hingga suatu malam, Tomui memberitahukan kepada Kenshin kalau dia adalah calon istri dari samurai yang pernah Kenshin bunuh. Kenshin yang mendengar itu menjadi sangat terpukul. Hingga suatu hari, terjadi insiden di mana Kenshin disergap oleh pembunuh. Tomui datang untuk melindungi Kenshin. Sayangnya, secara tidak sengaja, Tomui malah terbunuh oleh Kenshin. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Tomui memberikan luka kedua di pipi Kenshin sebagai pengingat agar Kenshin tidak melupakan janjinya untuk menciptakan perdamaian di negeri tersebut. Di sana, Enishi yang tidak tahu masalah sebenarnya malah menyaksikan kematian kakaknya di tangan Kenshin. Sejak itu Enishi ingin membalaskan dendam kakaknya kepada Kenshin. Di kantor polisi, Chou memberikan hasil penyelidikannya kepada Saito. Dia memberitahu bahwa Enishi yang bekerja sama dengan seorang milioner Shanghai yang bernama Wu Heixing memiliki gudang senjata yang terletak di Yokohama. Ternyata Enishi dan Heixing mempunyai kesepakatan kalau Enishi akan memberikan organisasinya kepada Heixing jika dia sudah menyelesaikan urusannya dengan Kenshin. Malamnya terlihat Chou pergi menemui Enishi. Ternyata selama ini Chou bekerja buat Enishi dan hanya berpura-pura sebagai mata-matanya pemerintah. Di sana, Chou juga memberitahukan kalau dia telah mengirimkan informasi palsu kepada Saito sesuai arahan Heixing. Lalu Chou yang sedang melihat koleksi pedangnya Enishi tiba-tiba dikatai pencuri pedang oleh Enishi dan juga diungkit kekalahannya oleh Batosai. Karena merasa dihina, Chou pun menantang Enishi untuk bertarung. Lalu Shin malah berpindah ke dojonya Kaoru. Mereka dikejutkan oleh kedatangan Misao bersama Aoshi. Tujuan Misao ke sana adalah untuk memberikan buku harian miliknya Tomui. Misao mendapatkan buku itu dari seorang biksu bernama Suikoji. Jadi ayahnya Suikoji mempunyai buku harian mendiang istrinya Kenshin dan ingin mengembalikannya. Oleh sebab itu, Suikoji meminta Misao untuk mengantarkan bukunya kepada Kenshin. Malam harinya, Saito beserta pasukannya mendatangi gudang distri Yokohama berbekal informasi dari Chou. Setelah memasuki ruangan, Saito yang mendapatkan serangan baru menyadari kalau ini sebuah jebakan. Dan benar saja, itu adalah jebakan Heixing untuk mengulur waktu kepolisian. Karena di tempat lain, Enishi dan sekutunya sudah mulai melakukan pergerakan. Mereka menyebarkan kertas yang bertulisan penghakiman manusia sebagai tanda kalau mereka akan menyerang tempat tersebut. Dan tak berapa lama, anak buah Enishi yang bernama Kuji Ramani Hyogo langsung melakukan penyerangan. Kenshin langsung bergegas mendatangi Kuji Ranami untuk menghentikan tindakannya. Walaupun awalnya Kenshin yang harus terus menghindari tembakannya, tapi akhirnya Kenshin dapat mendekati dan mengalahkan Kuji Ranami. Di tempat lain, Aoshi juga sedang menghadapi anak buah lainnya yang bernama Mumyoi Yatsume. Misao juga turut hadir untuk membantu Aoshi. Dikarenakan kalau yang diincar adalah Kenshin dan bukanlah mereka berdua, Yatsume lalu meledakkan tempat tersebut dan meninggalkan tempat itu. Demi melindungi penduduk setempat, Aoshi harus menerima luka yang cukup parah. Di sisi lain, Enishi yang sambil membawa sebuah karung yang berisi sesuatu datang ke dojonya Kaoru untuk mencari Kenshin. Tapi karena Kenshin tidak berada di sana, Sanosuke pun mencoba untuk menghadapi Enishi. Dan Sanosuke bukanlah lawan yang sepadan untuk Enishi, sehingga Sanosuke dengan mudahnya dikalahkan.
Di sisi lain, Kenshin yang sudah berhasil mengalahkan lawannya segera kembali ke dojo. Sesampai di sana, Kenshin malah mendapati dojo yang sudah berantakan. Semua murid di sana sudah tak berdaya, termasuk juga Sanosuke yang sudah terluka parah, dan hanya Yahiko saja yang baik-baik saja. Yahiko lalu memberitahukan Kenshin kalau Kaoru telah dicuri oleh Enishi, dan saat Kenshin hendak pergi, dia melihat ada sebuah karung yang dibawa oleh Enishi. Lalu saat dibuka, ternyata kalung itu berisi mayatnya Chou dengan sebuah kertas di mulutnya yang berisi alamat lokasi kediaman Enishi. Keesok harinya, Kaoru yang sudah sadar mendapati dirinya di tempat asing. Lalu dia mencoba untuk melarikan diri. Tapi sayangnya, tempat itu merupakan sebuah pulau terpencil, sehingga tidak ada jalan keluar buat Kaoru. Tak berapa lama, Enishi datang mendekati Kaoru. Dan saat Kaoru menyinggung namanya Tomui, Enishi langsung marah dan mencoba membunuh Kaoru. Tapi anehnya, tiba-tiba Enishi merasa sang kakak terlihat tidak senang kalau dia membunuh Kaoru. Malamnya Kenshin yang hanya seorang diri mendatangi markasnya Enishi. Kedatangannya pun disambut dengan pedang oleh para anak buah di sana. Tak disangka, Misao dengan pasukan pengintainya juga turut hadir di sana untuk membantu Kenshin. Dikarenakan Misao juga ingin membalaskan dendam kepada orang yang telah melukai Aoshi. Tak berapa lama, pihak kepolisian yang dipimpin oleh Saito juga datang ke tempat itu untuk ikut membantu. Di luar naralnya, Sanosuke yang masih terluka parah juga ikut menyusul dan tidak mau ketinggalan dalam tawuran ini. Kenshin yang melihat teman-temannya yang sudah ramai membantu melanjutkan masuk ke dalam untuk menolong Kaoru. Sesampainya Kenshin di dalam, dia disambut oleh tembakan dari Wu Heising dan para anak buahnya. Dan tembakan itu baru berhenti saat Kenshin berhasil mendekati Heising. Lalu para anak buah lainnya makin berdatangan. Dan tak disangka, ternyata di antara anak buah itu terdapat Seta Sojiro di sana. Dan bukannya melawan Kenshin, Seta Sojiro justru menyerang anak buahnya Heising. Alasannya, setelah Sojiro kalah dari Kenshin, dirinya kini tersadar. Tentu, kehadiran seorang Sojiro sangat membantu Kenshin dalam menghadapi anak buah Heising yang jumlahnya cukup banyak. Setelah semuanya berhasil dikalahkan, tak lama kemudian, anak buah Heising yang baru berdatangan lagi. Melihat itu, Sojiro meminta Kenshin agar segera pergi dari sana, dan dia akan menghadapinya seorang diri. Setelah itu, Kenshin pun pergi. Di luar, Saito dan Misao masih terus bertarung melawan anak buahnya Enishi. Setelah bertarung cukup sengit, akhirnya Saito dan Misao berhasil mengalahkan lawannya masing-masing. Kembali ke Kenshin, di dalam kedatangannya sudah ditunggu oleh Enishi. Kenshin lalu meminta agar Enishi tidak melibatkan orang lain dalam aksi balas dendamnya. Dan terjadilah pertarungan di antara mereka berdua. Dalam pertandingan itu, Kenshin sempat mematahkan pedang yang digunakan Enishi, sehingga membuat Enishi harus menggantikan pedangnya yang lain untuk kembali melawan Kenshin. Saat sudah menekan, Enishi lalu berkata kepada Kenshin bahwa hanya kematianlah yang bisa menembus dosa dari seorang pembunuh. Lalu dia menyuruh Kenshin untuk melakukan bunuh diri. Tapi Kenshin enggan melakukannya, sebab dia tahu kalau kematian bukanlah jalan untuk dirinya buat menembus dosanya di masa lalu. Menurut Kenshin, cara dia menembus dosa-dosanya adalah dengan dia melindungi orang lain dan juga mewujudkan kedamaian yang diinginkan oleh Tomui. Lalu pertarungan pun berlanjut.
Hingga akhirnya Kenshin dapat mengakhiri perlawanan sengit dari Enishi. Dan karena Enishi sudah dikuasai oleh keinginan balas dendam, dia lalu mengambil sebuah pisau dan menusukkan ke tubuh Kenshin. Akan tetapi Kenshin menerima dan tidak menghindar serangan itu. Kenshin lalu meminta maaf atas semua perbuatannya. Dan tiba-tiba Heising yang datang dari belakang menembaki Kenshin. Saat Heising hendak melepaskan tembakan keduanya, Kaoru datang dan mencegahnya. Lalu Heising pun hendak membunuh Kaoru. Tak disangka Enishi malah melindungi Kaoru dari tembakan Heising. Enishi yang marah lalu menghajar komuknya Heising. Sebelum Heising terbunuh, Kenshin segera menghentikannya sembari berterima kasih kepada Enishi karena telah menyelamatkan Kaoru. Seketika Enishi menjadi sedih karena keingat akan kenangan bersama kakaknya Tomui. Memasuki akhir film, Enishi pun ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam penjara, Enishi mendapatkan kiriman buku harian kakaknya dari Kaoru. Di dalam buku itu, Tomui menuliskan alasannya kenapa dia bisa mencintai Kenshin. Bagi Tomui, Kenshin adalah pria yang telah merampas kebahagiaannya, sekaligus memberikannya kebahagiaan yang baru. Meski Kenshin nantinya akan melakukan pembunuhan, tapi Tomui yakin jika pembantaiannya berakhir, maka Kenshin akan menjaga lebih banyak nyawa daripada jumlah yang telah dia bunuh. Bahkan Tomui sampai rela mengorbankan nyawanya agar Kenshin tetap hidup dan membawakan era kedamaian. Setelah mengetahui bahwa apa yang dilakukan Kenshin semata demi perdamaian, Enishi pun menyesali perbuatannya sambil meneteskan air matanya. Di akhir film, terlihat Kaoru dan Kenshin sedang mengunjungi makam Tomui. Kaoru dan Kenshin mengucapkan rasa terima kasihnya karena berkat Tomui mereka bisa hidup di era kedamaian seperti sekarang ini. Lalu film pun tamat. Oke, itulah alur cerita Rurouni Kenshin The Final. Di film ini, akhirnya kita bisa mendapatkan sedikit gambaran pada luka bekas di pipi Kenshin. Dan jika kalian masih kepo lebih lanjut tentang bekas luka dan masa lalu Kenshin, silahkan kalian subscribe terlebih dahulu channel ini. Insya Allah, jika saya ada waktu, saya akan merangkum satu serial lagi dari Rurouni Kenshin lainnya. Nantinya di sana akan diceritakan masa-masa kelam Sang Batosai dan juga bagaimana Kenshin mendapatkan bekas luka di pipi Kenshin yang berbentuk tanda silang itu. Oke, sekian dulu dari saya. Sampai jumpa dan bye.